buku jawaban mereka terhadap ketidakabsahan nasab mereka. Jadi mereka ingin dengan buku itu masyarakat tetap mengakui bahwa mereka nasabnya sahih. Kira-kira demikian itu buku yang saya baca sekilas tadi sore, dan malam hari ini saya akan menanggapi dari buku yang telah beredar itu, dikirimkan dengan masif ke berbagai grup-grup WhatsApp. Saya sudah membuat catatan-catatan. Di dalam catatan saya bahwa buku itu memang 500 halaman, tetapi isinya yang merupakan hal-hal baru yang mereka tampilkan itu hanya sekitar 20 sampai 30 halaman. Jadi buku 500 halaman itu terbagi menjadi 2 bab. Bab pertama tentang tolak ukur keabsahan tabdi. Pasal pertama, tolak ukur keabsahan nasab, dari bab 1 itu sebanyak 7 halaman. Kemudian pasal yang kedua itu tentang isbat para nasabah non Ba'alawi terhadap keabsahan nasab Ba'alawi versi mereka. Yang pasal ketiga, yang pasal kedua itu sekitar dari halaman 11 sampai 24. Kemudian pasal yang ketiga, pengakuan dan kesaksian para ulama terhadap keabsahan nasab Ba'alawi. Ini pasal ketiga dari halaman 25 sampai halaman 77. Kemudian pasal keempat tentang pengakuan ulama besar Nusantara dari halaman 26 sampai 101. ini banyak sekali nih pengakuan ulama besar Nusantara ini, pasalnya dibanyakin ini karena ini yang menarik untuk membawa viewer dari orang-orang Nusantara agar ini ulama-ulama kita ini sudah mengakui gitu. Padahal tidak ada sama sekali. Nanti kita akan bahas dari ulama-ulama kita itu yang secara tegas qat'iyyud dilalah yang menyatakan mereka itu mengakui nasab Ba'alawi. Kemudian pasal yang kelima, penetapan nasab dengan cara al-istifadhah. Ini dari halaman 111 sampai 121 Mas Riki. Kemudian pasal ke-6 dari halaman 122 sampai 128, jejak peninggalan pendahulu Ba'alawi di Hadramaut. Ada jejak-jejaknya katanya. Kemudian di bab kedua, ini dari 132, halaman 132 sampai terakhir. Ini tentang membongkar penyimpangan Imaduddin. Jadi menyimpang katanya Imaduddin ini, nanti kita akan lihat apa saja yang dianggap menyimpang oleh Ba'alawi. Kalau saya dianggap lurus kan mereka rugi kan. Kalau mereka bikin buku kehebatan dan lurusnya logika Imaduddin Usman, wah itu bahaya. Maka penting untuk dibikin sebuah judul penyimpangan Imaduddin Usman. Tetapi masyarakat kita ini kan sudah cerdas. Nah, ini malam hari ini kita hanya ingin sedikit mengomentari hal yang penting agar masyarakat yang menginginkan saya menjawab itu bisa melihat garis-garis besar apa sebenarnya yang bisa diperhatikan secara agak serius dari buku 500 halaman yang isinya itu tulisan-tulisan yang nggak penting dari Facebook pun. Siapa saja orang yang itu membantu mereka dimasukin itu tulisan-tulisan Facebook dan sebagainya. Itu kalau yang membela saya kan yang dari profesor, dari para akademisi itu, kalau dimasukin dalam kitab mungkin itu udah 5.000 halaman, itu sudah bisa itu, karena banyak sekali saya lihat itu di dalam Google Search orang-orang yang juga ternyata membahas tentang diskursus nasab ini dan membela saya atau
memberikan apresiasi terhadap penelitian saya. Jadi kalau itu dibukukan seperti bukunya Hanif Alatas etc. ini, itu bisa 5.000 halaman itu. Baik, saya awali malam hari ini dengan kalimat seorang ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min huquqihi sallallahu alaihi wasallam ayyo an nuhibbahu wa nuhibba ahla baitihi wa an nahfadha nasaba dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah minad dukhala'i wal lusaqa'i liwujudil irtibati bainahum wa bainal masail diniyah kal imamah waz zakati wan nadri wal waqfi wal wasiyati, bahwa sebagian dari hak-haknya Nabi kepada kita adalah kita harus mencintainya dan mencintai ahli baitnya, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, wa man asarahum fi hayatihim. Kemudian sebagian daripada hak-haknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah an nahfadha nasaba dzurriyyatihim ila yaumil qiyamah minad dukhala'i wal lusaqa, yaitu menjaga nasab-nasab dzurriyyat Nabi dari para penyusup-penyusup dan para pencangkok-pencangkok, liwujudil irtibati bainahum wa bainal masail diniyah, karena adanya kaitan antara keturunan Nabi dan masalah-masalah agama. Kal imamah, seperti imamah, menjadi al-imamul a'zam. Yang kedua adalah wal zakat, seperti zakat, wan nadri dan nadar, wal wasiyati wasiat, wal waqfi dan waqaf, wal imamil mahdi dan imam mahdi. Kenapa kita harus menjaga nasab keturunan Nabi? Karena ada masalah-masalah agama yang berkaitan dengan keturunan Nabi, seperti al-imamatul uzma, yaitu ketika kaum muslimin bersepakat seluruh dunia untuk mengangkat seorang imam, maka disyaratkan harus Quraisyiyun, seorang dari keturunan Quraisy. Haplogrupnya harus C1. Kemudian masalah zakat, kita tidak boleh untuk memberi zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka berarti kita harus meneliti mana yang bukan Bani Hashim, mana bukan Bani Muthalib, atau kita meneliti dari mana yang Bani Hashim, mana yang Bani Muthalib, sehingga kita tidak memberikan zakat kepada mereka. Begitu pula dalam bab nadar, wasiat, wakaf. Orang yang bernadar, saya akan memberikan uang 1 miliar kepada keturunan Nabi yang ada di kampung Bojong Soang. Nah, itu berarti harus tahu mana keturunan Nabi dan mana bukan. Kemudian Imam Mahdi, dan ini yang paling berbahaya ini. Imam Mahdi itu akan turun menurut kita di Sunnah wal Jamaah di akhir zaman nanti dari keturunan Nabi. Apabila hari ini kita tidak betul-betul untuk meneliti siapa turunan Nabi dan siapa yang bukan turunan Nabi, tidak menelitinya kita, maka akan ada orang-orang yang mengaku Imam Mahdi dari bukan turunan Nabi. Jadi Imam Mahdi palsu. Kenapa? Konsekuensi logisnya orang-orang yang palsu yang mengaku sebagai turun Nabi itu akan melahirkan Imam Mahdi palsu di masa yang akan datang. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kewajiban para ulama untuk betul-betul mempunyai perhatian yang sangat serius terhadap orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi. Di masa depan itu tidak akan terlalu berat. Kenapa hari ini kita terlalu berat? Karena masyarakat kita belum terlalu dewasa. Tapi di masa depan itu tidak akan sesulit pada hari ini. Kita nggak bakal lagi ngurus-ngurusin yang model Balawi ini, yang sudah ketahuan haplogrupnya G gitu. Kalau di masa depan anak-anak kita itu nanti untuk meneliti keturunan baginda Nabi itu dari haplogrup dulu. Kalau haplogrupnya sudah J1 baru diteliti itu secara nasab dan sejarahnya.
Kalau haplogrupnya itu sudah bukan J1 dan G begini, harus diabaikan. Nyapain pasti nanti ujung-ujungnya sama juga itu. Karena dari situ pasti akan ujungnya bukan kepada Arab, ujungnya bukan kepada durian Nabi. Tetapi karena memang hari ini hal itu masih terlalu cepat ya untuk masyarakat kita agak sibuk-sibuk nih malam-malam hari ini, harus begadang membahas tentang tulisan-tulisan